Jadi waktu saya masuk ke Fakultas Ekonomi UI itu, dosen pembimbing saya itu baru saja pulang dari Amerika menyelesaikan doktor. Namanya Sri Mulyani Indrawati, yang sekarang jadi Menteri Keuangan itu. Itu yang suka marahin saya karena saya jarang masuk kelas. Mana di antara kamu ini yang mewakili gagasan? Itu ada nanti kira-kira dari 580 anggota DPR maksimal 50 orang. Yo, welcome back to Malaka Podcast. Hari ini saya Dea Nugrah dan Kania Cita kedatangan seorang tamu yang spesial. Jadi kalau belakangan ini Chan, teman-teman sebaya kita tuh sering ngomong ya anak muda harus masuk politik segala macam. Hari ini kita kedatangan tamu yang OG-nya gitu. Jadi anggota MPR di masa yang penuh pergolakan dan sejak saat itu hingga sekarang udah melakukan banyak sekali hal di dunia politik Indonesia, kasih kontribusi banyak. Oke, langsung aja kita sambut Bang Fahri Hamzah. Makasih. Thank you Bang Bang. Fahri, makasih banyak udah berkenan mampir Diundang lagi ke Malaka terus-menerus. Podcast. Karena seru banget sih pemikirannya. Jadi kalau aku tuh termasuk yang aku suka ngobrol podcast panjang bikin lebar konten gitu sama ya. Bang Fahri ya. Bahkan kalau ada ditanya orang paling pengen ngobrol sama politikus, kurasa sih Bang Fahri pertama Pasti sih ya. ya, masuk ke dalam salah satu jajaran itu, betul. Karena apa ya, memang secara pikiran tuh exciting gitu, ngobrol terus menerus soal kondisi sekarang, soal teori politik dan lain sebagainya. Tapi kemarin kayak kita obrolin, sebenarnya hari ini tuh kita pengen lebih banyak tanya-tanya soal Sebelum masuk ke topik kayak Ya. gagasan-gagasan politik itu sendiri Bang, mungkin kita mau kenal sosok Bang Fahri Hamzah. Betul. Karena itu dekat agak lagi jarang secara dibicarakan ya. personal. Iya. Bang Fahri sebagai orang, Iya. sebagai mungkin kepala keluarga. Person, iya. Ya. Latar belakang, upbringing. Mungkin pertamanya gini besar dulu di kali mana. Bang ya. Ya. Dengan semua yang Bang Fahri udah capai, itu kan sebenarnya sulit lah membayangkan Bang Fahri ini tumbuh dalam masa formatif yang kayak orang kebanyakan. Mungkin ada faktor yang istimewa atau apa di belakang sehingga membentuk Bang Fahri yang dikenal orang Indonesia. Saya tuh saking kampungnya, itu tanggal lahirnya aja itu dispute dalam keluarga. Jadi nggak ada yang bisa Kalendernya. memastikan. Kalendernya beda-beda tuh ya. Akhirnya disepakatilah 10 November ya tahun 71. Jadi dispute karena tradisi menulis kelahiran itu nggak kayak kita kan, ditulis, dirayakan, didaftarkan. Itu enggak, itu cuma nulisnya di dinding rumah gitu. Kalau orang bilang tuh perteng, sana bilang tuh itu kan rumah kayu semua di sana, di Sumbawa sana ya. Ditulis pakai kapur atau pakai apa yang didapatkan gitu. Nah itu kalau kena hujan itu hilang itu gitu. Waduh. Sekian tahun yang akan datang gitu. Akhirnya dibahas lagi lah kira-kira ini tanggalnya segala macam. Ya disepakatilah 10 November itu yang kebetulan hari pahlawan tuh. Oh, iya. Jadi bisa dinegosiasi. Bisa dirayain saya sering sebagai bilang hari pahlawan. dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Iya. Betul. Lucu juga. Nah itu Di mana itu? di Bang? Sumbawa ya. Sumbawa Sumbawa. itu satu pulau. Kalau kita pergi ke Bali, lalu Lombok baru Sumbawa gitu. Ini namanya daerah Sunda Kecil loh namanya. Ada kerajaannya, ada tradisinya begitu ya, karena komunitasnya juga kuat itu. Tapi saya itu bisa dibilang dari betul-betul dari kampungnya gitu. Oke. Dan sekolah ya sekolah sebagai orang kampung. Di sekolah kami itu nggak ada perpustakaan, ya kan. Tradisi belajar mengajarnya juga banyak informal gitu. Jadi kalau Anda nonton film Laskar Pelangi, kebetulan saya di sekolah Muhammadiyah juga. Ya kira-kira mirip Laskar Pelangi itulah gitu. Jadi guru itu datang dan pergi, ya kan. Murid itu ala kadarnya. Ya. Kebanyakan kita masuk hutan tuh. Kalau udah jam 9, guru nggak kelihatan tuh, kita pergi ke hutan tuh. Pergi nyari buah-buahan atau apa namanya ke sungai, pergi nyari ikan begitu. Jadi betul-betul dalam tradisi kampung ya. SD, SMP ya di kampung bener gitu. Lalu baru SMA saya pindah ke kota. Tapi masih dalam perguruan Muhammadiyah. Oke. Nah waktu pindah ke kota di SMA itu saya baru mulai menemukan penyaluran untuk tradisi membaca. Waktu saya SD dan SMP ini jarang orang yang tahu ya.
saya tiba-tiba kok gila sama clipping. Saking tidak ada, karena nggak ada perpustakaan di kampung ya. Jadi saya pernah waktu SD itu saya ingat itu saya jalan dengan teman saya mencari sesuatu yang tertulis. Saking sulitnya itu. Nyari koran, nyari apa itu saking susahnya itu. Jadi mencari yang tertulis. Kadang-kadang dapat itu kotak korek rokok, ya kan, kertas korek api, kemudian permen, begitu kan dulu pakai bungkus begitu. Itu saya bawa ke rumah teman saya lalu disalin di buku, gitu loh. Segitu untuk belajar menulis gitu loh. Akan Terus pengetahuan gitu ya. SMP saya mulai gila clipping. Jadi pokoknya kalau ada koran bekas, majalah bekas itu pokoknya saya pasti kumpulkan dan dengan modal bulir-bulir nasi ya. itu ya dan kertas bekas itu saya tempel tuh saya gunting. Kebetulan ibu saya itu ngejahit. Jadi gunting ibu saya itu saya pakai terus itu ya, untuk ngegunting clipping gitu. Ya. Nah saya tuh menjadi sangat haus dengan clipping sehingga kalau saya pergi ke kota gitu diajak berlibur lah gitu ya, itu saya berburu koran bekas yang biasanya kalau udah di tingkat kabupaten tuh ada tuh koran bekas orang langganan dan sebagainya. Saya kumpulin tuh, itu kerjaan saya tuh sampai punya tumpukan-tumpukan clipping tuh. Temanya beragam, ya apa yang saya suka dan saya anggap saya mengerti setelah saya baca saya clipping. Nah, begitu saya pindah ke SMA agak di kota. Mulailah tradisi membaca saya itu ya dapat tempat gitu loh karena mulai ada perpustakaan ya kan. Abang saya itu berlangganan Kompas dan Tempo waktu itu ya, di sana itu udah paling mewah lah karena dia kepala rumah sakit ya. Jadi saya baca itulah di situ. Sehingga saya punya minat untuk mempelajari arti dari kata-kata gitu. Nah, saya membeli ada satu kamus itu namanya Kamus Populer. Jadi itu yang mengisi kosakata yang rumit yang jarang didengar di kampung-kampung itu kan. Tapi saya udah pelajari itu gitu. Padahal bacaannya belum ada ya. Ingat gak contoh kata Iya kayak misalnya kata-kata dilema ya kan. Itu kata-kata proporsional. Itu kan di kampung tuh kan nggak ada yang itu pakai tradisi itu. Keseharian. Cuman saya udah mulai pakai kata-kata itu. Apalagi nanti masuk ke yang kata-kata yang lebih sulit ya. Misalnya deduktif, induktif kayak gitu-gitu tuh saya udah baca tuh di SMA tuh saya udah baca banget. Di kampung tuh jarang gitu. Nah, begitu lulus SMA saya pindah ke Lombok ya, ke Mataram. Saya kira awal-awalnya itu karena waktu di SMA itu saya ada ketertarikan membaca tradisi mahasiswa Bandung. Gitu. Mendengar, membaca dan kebetulan ada satu buku yang sangat mendalam dulu masuk ke perasaan saya, itu bukunya Dr. Imaduddin ya, itu pembina Masjid Salman waktu itu. Namanya Kuliah Tauhid, itu bagus banget itu buku. Jadi agak meresap di saya lah. Saya pengen nih jadi mahasiswa ITB gitu. Cuman Anda tahu saya kan sekolah di kampung. Jarak antara yang saya pelajari di kampung dengan kurikulum di Jakarta ini setengah mati bos. Makanya waktu saya UMPTN namanya dulu tesnya itu, betul saya punya paman di Bandung, saya terbang, saya pergi ke Bandung bukan terbang, naik mobil, naik bus gitu ya. Zaman itu naik kereta, naik bus. Saya tes di ITB tuh, tahun 90 ya. Waduh berat banget, kerasa ini soal berat nih, saya nggak pernah pelajari nih gitu. Makanya saya nggak berani ngambil ITB saja, ada dua pilihan, saya ngambil Universitas Mataram yang kedua, gitu. Saya ngambil jurusan yang paling sulit lah di Universitas Mataram dulu, yang paling sulit itu teknologi pertanian, gitu. Itu saya nggak lulus yang di ITB, saya lulusnya di Mataram. Kuliah lah saya setahun di sana, gitu. Agak males-malesan karena saya punya mimpi, udah mimpi kalau nggak Bandung, Jakarta lah kira-kira gitu. Ke kampus-kampus terbaik gitu. Kampus terbaik. Nah makanya setelah setahun di Mataram, saya bilang saya mau tes lagi, barulah masuk UI. Ekonomi ya, Fakultas Ekonomi. Itu dulu fakultas sosial yang pilihannya terkuat lah gitu. Tapi itu pun setelah saya datang sebentar ke Jakarta ngelihat bimbingan. Jadi saya melihat orang bimbingan tes di Jakarta nih kayak ini orang dikasih bocoran nih gitu. Jadi saking persisnya gitu loh. Artinya
memang diajarin cara masuk universitas. Di kampung betul-betul kita jauh lah dari itu. Betul. Nah itulah kisahnya begitu di UI, wah udah. Saya sebenarnya ini yang orang nggak tahu. Saya engage dengan kegiatan kampus, ya. Dan kadang-kadang akademik saya agak tinggalkan gitu. Makanya saya skip kelas untuk ini kisah yang mungkin jarang terungkap. Aktivis. Saya udah bicara berapa kali. Jadi waktu saya masuk ke Fakultas Ekonomi UI itu, dosen pembimbing saya itu baru saja pulang dari Amerika menyelesaikan doktor. Namanya Sri Mulyani Indrawati, yang sekarang jadi Menteri Keuangan itu. Itu yang suka marahin saya karena saya jarang masuk kelas. Gitu. Dia lihat tuh, aduh ini orang. Manggilnya gimana itu Bu Sri waktu itu? Ri, lu kamu nih jarang nih, kamu nih kayaknya kesibukan di luar sekarang. Dimarahin kan. Tapi yang lucu waktu beliau jadi menteri pertama kali oleh Pak SBY di demo sama mahasiswa kan, tolak menteri IMF kata gitu. Beliau telepon saya, Ri, bantuin nih teman-temanmu nih demo aku nih, Black. Tuh kan Bu, kalau saya dulu nggak jadi aktivis nggak bisa bantuin. Bener juga sih. Bener. Nah, itulah yang menyebabkan saya akhirnya jadi politisi gitu loh. Jadi bukan akademisi akhirnya gitu. Tapi tradisi belajar otodidak itu memang saya pertahankan sampai sekarang. Dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuannya itu terasa yang penting betul sebenarnya. Jadi itu yang saya rasakan, rasa ingin tahu. Itu juga kalimat yang saya temukan di kamus itu, curiosity. Rasa ingin tahu itu memang itu penting banget gitu. Aku relate banget lagi sama cerita anak kampung merantau itu. Karena aku dari kampung juga kan, dari Bangka. Sekolah begitu lihat di kota kayak aduh pengen sekali gitu kan. Relate banget. Terus ada gap yang lumayan jauh. Ada gap yang gitu lumayan jauh. Memang betulan jauh kan. Di seru ya kota. Laskar Pelangi lah. Nah, kalau dari Bangka Laskar Pelangi. Pulau sebelahnya tuh Belitung. Nah tadi Bang Fahri sempat bilang sedikit soal kakak ya, kakak kepala rumah sakit gitu. Aku pengen balik ke situ sebentar aja gitu, kayak mungkin di kampung. Tapi apakah tradisi intelektual itu ada di keluarga Bang Fahri? Jadi ibu saya itu cuma lulusan SD ya. Tapi abah saya panggilnya itu, dia lulusan sekolah guru. Oke. Nah karena dia lulus sekolah guru, maka tradisi belajar dalam keluarga itu kuat. Dan salah satu tradisi belajarnya itu, si bapak saya nih, abah saya ini senang berdebat. Nah ini juga orang yang orang nggak tahu. Menarik ini. Dia senang berdebat. Jadi dan itu orang salah satu tradisi yang kalimat beliau yang saya nggak bisa lupa itu, selalu kalau dalam debat itu dia bilang mana dalilmu gitu. Jadi dia misalnya kalau di dalam masyarakat ada satu pandangan ya, terutama keagamaan ya, karena beliau itu kan sekolah agama ya. Jadi ada pandangan keagamaan tertentu, orangnya tuh diundang sama dia. Terus dia bawa itu buku-buku ya. Dia senang tuh dengan apa kitab-kitab lama kayak Bulughul Maram, kemudian kitab-kitabnya Hasan gitu. Hasan Bandung tuh dia paling kenal tuh, Hasan tuh. Nah jadi kalau orang berdebat, kamu mengatakan A, B, C, D atau mempraktekkan keagamaan begini, mana dasarmu? Kalau ini dasarnya begini, apa buku ini halaman sekian, ayat sekian, hadisnya mengatakan begini-begini. Jadi tradisi untuk menggugat mana dasarmu itu kuat di kepala saya gitu loh. Sehingga saya selalu bertanya, ini dasarnya apa sih persoalan ini gitu. Nah itu juga kemudian menyebabkan basis saya dalam pencarian gitu, bahwa argumen itu harus ada dasarnya, dasar teoritisnya, dasar faktanya gitu. Dan itu saya pelajari sendiri, artinya tradisinya saya temukan sendiri di luar metodologi kampus. Makanya saya dari dulu itu bisa melintas batas gitu. Saya kuliah Fakultas Ekonomi UI, lulus, tapi orang lihat saya kayak sarjana hukum, kayak gitu-gitulah gitu. Karena itu tadi saya mencari sendiri gitu. Saya makanya tadi saya ngomong sama Ferry itu, saya senang dengan preset-preset yang mandiri sendiri gitu. Mencari itu tidak harus dengan tim, tapi dulu ya salah satu yang juga saya ingin ceritakan. Saya jadi wartawan kan, saya pernah magang di Republika, saya pernah menjadi wartawan di majalah namanya Suara Hidayatullah.
saya pernah menjadi redaktur di penerbitan dalam kampus waktu mahasiswa berkali-kali, Warta UI, ya, dan teman-teman lain bikin leaflet gitu, sampai jadi redaktur di sebuah majalah namanya Usahawan, itu punya lembaga manajemen UI. Salah satu tugas saya itu nyari bahan tuh. Dulu kalau sekarang nyari bahan tuh kan Google doang kan. Dulu nyari bahan GPT. itu, saya datang ke CSIS, itu di sana itu ada pusat clipping terbesar ya. Waduh, itu saya ngelihat clipping berkamar-kamar gitu. Waduh, saya itu kayak ketemu. Anda bayangkan, SD saya SMP kerjaan tukang clipping, tapi tiba-tiba di CSIS ketemu. Waduh, saya hampir setiap hari di sana tuh. Surga clipping tuh ya. Setiap hari saya Mesmerized duduk di banget sana, pasti. ambil bukunya, saya baca itu. Karena itu udah merupakan kegemaran saya. Makanya saya dengan mesin pencari itu relatif kayak berjodoh gitu loh. Iya. Jadi makanya kalau ada sesuatu yang saya sekarang dengan ChatGPT kan, orang tuh nggak tahu saya lagi duduk begini tuh, saya pakai ini tuh, itu kerjanya tuh ChatGPT. Kenapa ini begini, kenapa ini begitu, tuh terus datang tuh informasi. Orang nggak tahu dari mana saya dapat informasi. ChatGPT hidup di kuping saya sekarang, gitu loh. Karena emang nyari terus-terusan ya. Iya. Aduh seru ya. Tapi Itulah sama kira-kira banget sih. ya, tradisinya begitu. Seru. Ya. Seru. Terus tadi Bang Fahri ngomong ketika kuliah itu masuk ke lingkaran aktivisme. Boleh diceritain nggak Bang persentuhan pertamanya? Kalau di zaman itu juga ya? Iya. Kayak gimana ya? Dan Iya itu tahun 92 kan saya masuk itu kan ya. Dan lagi-lagi niat saya tuh memang udahlah, datang ke Jakarta ngapain sih cuma duduk di dalam kelas gitu loh. Ada begituannya di kepala saya tuh. Ngapain sih duduk di dalam kelas? Nih harta saya tuh ketemu orang ya kan, teater dulu, makanya saya suka nongkrong di teaternya Sitok di Depok. Ada Rendra di situ, rutin tuh saya nonton pengajiannya Gus Dur di Kebagusan. Macam-macam lah, para Madinah, Cak Nur, Nur Khalis Majid, itu semua tuh. Arif Rahman Hakim tuh, saya tukang antar jemput tamunya itu kalau penceramah itu ya kan, Dewan Dakwah, kemudian Masjid Wali Songo itu, Anda nggak tahu di situ dulu ada pengajian yang bergengsi di situ tuh. Semua intelektual prominent tuh pasti datang ke situ setiap hari Minggu. Nah, jadi saya tuh masuk Jakarta itu nggak tertarik dengan bangku kelas. Saya lihat Jakartanya gitu. Makanya saya datang ketemu semua orang, semua kelompok. Kiri kanan atas bawah saya datang semua. Sama banget itu. Kamu Itu juga aku gitu ya, selama Jan? kuliah. Iya, itu aku selama kuliah. datang terus jadi berdebat sama orang gitu. Karena tuh lucu kalau aku nyebut temen aku tuh, orang tuh ngira temen aku kayak umuran aku gitu kan Bang. Karena kayak ini temen aku nih si ini, itu kirain umuran aku. Padahal temen aku tuh karena nongkrongnya di circle seperti itu, umurannya 20-30 Bapak-bapak tahun. semua ya. Iya. Jadi banyak bergaul sama orang tua. Betul. Jadi ketika disebut temen aku, tapi temen nongkrong, maksudnya nongkrong di tempat-tempat seperti tadi. Iya. Sekarang kamu ngerasa aneh nggak, Chan? Diskusi. Karena sekarang kamu yang jadi orang tuanya. Kalau sama anak muda-muda. Aneh loh. Aku suka merasa aneh itu Bang, kayak Nggak tahu ya, sejak pandemi Bang sebenarnya rada kayaknya belum terbuka lagi ya ruang-ruangnya. Jadi aku belakangan ini sih belum ketemu lagi ya generasi baru. Yang baru Satu ya. pandemi, kedua karena semua ada di handphone. Iya, kultur media sosialnya juga betul sih. Karena kalau di zaman aku sama mungkin masih kayak zamannya Bang Fahri juga banyak muka banget. semua ya. Iya, banyak banget betul, ruang-ruang diskusi seperti itu. Iya. Kayak misalnya kalau di tempat aku ketemu Bang Rocky Gerung tuh di diskusinya FIB waktu itu filsafat. Iya. Nah, ya setiap Rabu, setiap Rabu sore ada Mbak Gadis Arifia FIB juga. paling unik lah karena di situ tokoh-tokoh kontroversi paling banyak diundang dulu. Gitu. Jadi Dulu sama banget relate tuh. Kayak Cak Nun itu kita suka ngundang dia. Makanya saya dulu punya geng tuh. Saya, Nusron Wahid, JJ Rizal yang sejarawan tuh, sama beberapa teman Eki, itu suka ngalor ngidulnya nih. Kita kadang-kadang disebutnya barisan sakit hati gitu, karena dengan teman-teman struktur di kampus itu suka lain sendirilah ya kan, kritik sana kritik sini begitu. Nah itu keliling tuh ke tempatnya Rendra, ke tempatnya Gus Dur itu.
Pokoknya tahu aja gitu. Dan yang lebih menarik juga karena kita mahasiswa di situ kan ada makan gratis ya. Betul. Betul. Benar. Betul. Setiap diskusi ada Istilahnya makan gratis. perbaikan gizi. Betul. Logistik itu. Bener lagi, itu juga alasan aku. Sama. Sama sebagai bekas mahasiswa miskin sama. Sebagai mahasiswa miskin, betul. Iya. Aduh. Tapi waktu itu udah ada ide atau cita-cita mau menjadi politikus, Bang? Ya aktivisme itu kan apa boleh buat kan bersambungannya dengan politik lah. Cuman saya dari dulu itu beda dengan sebagian dari teman yang menganggap politik itu nanti bikin kotor. Jadi atau nggak boleh masuk lah. idealisme hilang dan sebagainya. Nah ini pendiriannya itu harus kuat dari awal. Betul. Bahwa politik atau menjadi politisi adalah ekstensi dari perjuangan kita Iya. sebagai aktivisme karena tidak ada cara lain yang lebih efektif ya untuk mempengaruhi kehidupan itu ya kecuali politik. Betul. Gitu. Dan politik itu adalah yang saya suka ulang-ulang itu adalah perang di zaman dahulu itu namanya politik sekarang gitu. Betul. Kalau dulu orang saling mengalahkan pakai persenjataan, sekarang orang mengalahkan melalui gagasan. Mandatnya itu didapatkan rakyat, bukan dari ujung senjata atau ujung tombak begitu. Nah itulah demokrasi kita, kan tradisi beradab inilah yang kemudian menyebabkan kita mengorganisir perebutan kekuasaan itu secara damai gitu melalui percakapan di ruang publik, menyampaikan pikiran kepada rakyat, lalu rakyat masuk ke kotak suara, mengalihkan kekuasaan itu kepada siapa yang dimaksud gitu, yang dikehendaki oleh rakyat gitu. Itu cara yang sangat damai. Dulu tidak. Orang itu dalam legion-legion perang dia ngumpulkan persenjataan, dia latih secara fisik, lalu melakukan serangan. Dengan serangan itu dia berkuasa gitu. Ya. Sekarang tradisi itu kita hilangkan. Nah, politik menurut saya sih ekstensi daripada idealisme dan aktivisme. Justru kalau menurut saya kalau orang itu tidak berani masuk ke sini karena alasan dia takut kotor, ya berarti dia nggak sempurna sebagai aktivis. Oke. Ini menarik nih, Chan. Menarik. Justru menunjukkan kesempurnaan dan validitas Iya dong. sebagai seorang Kafah. aktivis itu adalah Harus ada titik keberanian. gimana dia Gitu. berani masuk ke Iya politik. kan? Nah ini ada yang aku pengen tanya karena aku penasaran. Tadi kan Bang Fahri cerita backgroundnya, cerita bagaimana di rumah gitu pikiran Bapak mempengaruhi lingkaran pergaulannya di Jakarta, buku yang dibaca. Itu kan kita bisa ngelihat ada pattern ya bahwa Bang Fahri mungkin bisa dibilang memahami Islam sebagai sebuah ideologi juga gitu di situ. Nah, dalam perjalanannya Bang, Abang di dunia politik, baca lebih banyak buku dan lain sebagainya. Geser nggak sih Bang? Pernah ada pergeseran nggak? Atau mungkin Ideologi itu spektrumnya, atau ada pergeseran nilai-nilai. ideologis nggak? Atau pergeseran nilai? Jadi saya tuh mungkin bukan kecenderungan sih, tapi selalu menantang diri saya untuk tidak berhenti pada satu pikiran gitu. Karena kalau saya berhenti itu, saya pernah sih merasa berhenti itu seolah-olah ada ketentraman, tapi bahaya karena di situ ada setiap yang berhenti itu suatu hari akan menghasilkan ledakan baru yang kadang-kadang kita nggak bisa kendalikan. Betul. Jadi saya lebih baik memilih mengalir gitu, melihat berproses secara terus-menerus. Karena tidak ada yang pasti. Yang pasti itu kan yang kita yakini, yang kita imani. Tapi kita ini kan berubah. Hidup kita berubah, kita secara pribadi berubah. Kita tumbuh, anak kita tumbuh, lingkungan kita tumbuh dan seterusnya. Jadi saya lalui aja semuanya itu, proses itu, dan secara terus-menerus melihat bahwa ya kehidupan memang begitu. Dia harus mengalir dan dia harus melaju dan melangkah ke depan gitu. Nah, pikiran-pikiran agama juga begitu. Gitu. Ada masa di mana saya tertarik dengan gagasan-gagasan pemurnian gitu. Gitu. Purifikasi. Ya, purifikasi gitu. Ya, itu saya tertarik itu. Kenapa sih ada gagasan purifikasi itu? Ya karena memang sesuatu yang kita mesti lihat dalam agama itu adalah
agama itu kan harus punya pendirian tentang kebenaran. Gitu. Dan karena dia punya pendirian tentang kebenaran, karena itulah agama itu menghendaki adanya pemurnian. Nah, kita terbawa kadang-kadang gitu. Kita ingin semuanya murni gitu. Padahal hidup kan tidak begitu. Dia kan terus berjalan ke depan kan, terus berubah. Dan yang paling penting dari hidup yang berubah itu adalah adanya perbedaan pendapat tentang apapun. Termasuk tentang yang murni kita berbeda pendapat. Gitu. Nah, perbedaan pendapat itu sikap agama itu yang menarik. Perbedaan pendapat menurut agama itu dibiarkan gitu. Itu yang menarik gitu. Bahkan saya kan suka membuat kajian-kajian yang unik tentang misalnya kenapa Tuhan itu mengizinkan adanya iblis gitu. Ya kan? Sosok yang kontroversial dan melawan kebenaran itu. Kenapa itu diizinkan itu? Ya karena itulah hidup. Hidup itu harus ada oposisi dan oposisi itulah yang menyebabkan kemudian kita selalu mengoreksi diri pendirian kita ini sudah benar atau tidak gitu loh. Dan kita memerlukan selalu punya oposisi supaya kita selalu punya refleksi jangan-jangan saya salah gitu. Kan harus selalu begitu hidup itu kan. Karena kalau kita memegang satu pendirian dan seolah-olah tidak akan ada, itu berbahaya bagi kitanya, bukan bagi orang lain, bagi kita terutama gitu. Dan karena itu nggak pernah benar, manusia itu dengan dirinya sendiri aja dia nggak konsisten, apalagi dengan orang lain gitu. Nah, akhirnya saya ngelihat itu wujudnya dalam kehidupan masyarakat gitu. Makanya saya membela oposisi dari dulu, ya. Pikiran yang berbeda dan sebagainya itu biarkan gitu. Bahwa kita punya pegangan sendiri silakan, tapi bahwa orang itu punya hak untuk berbeda dengan kita itu harus kita fasilitasi karena Tuhan tidak membunuh atau tidak mengakhiri iblis. Sebagai oposisi itu dibiarkan ada di dalam kehidupan ini karena dengan itulah kehidupan itu tumbuh, kehidupan itu berkembang. Nah, yang begitu-begitu itulah yang kemudian menyebabkan saya terus bisa menerima gitu perbedaan dan masuk dan menyelam kemana-mana gitu. Bagaimana berarti posisi Bang Fahri terhadap misalnya itu dengan kemudian politik gitu kan? Kalau orang kan bilangnya misalnya sekulerisme gitu, kayak ini nggak boleh ada di politik, atau justru harusnya kebijakan politik dibangun lewat situ gitu. Nah, Bang Fahri, jadi itu kan eksperimen umat manusia tentang bagaimana melibatkan agama itu di dalam kehidupan publik gitu. Menurut saya hal-hal yang privat seperti ini tetap kita jalani sebagai privasi kita. Nah, dan itu wilayahnya kebanyakan wilayah agama gitu. Jadi misalnya agama mengatur cara orang lahir dan cara orang mati misalnya. Itu kan agama itu. Ilmu pengetahuan itu ya proses saintifik biasa, tapi kan agama nambahin gitu. Bayi lahir itu diazanin ya kan, dan seterusnya begitulah. Orang meninggal itu disolatin, dibungkus pakai kain kafan. Bungkus pakai kain kafan itu bukan tradisi ilmu pengetahuan, itu tradisi agama. Tradisi kultural. Jadi itu privat sifatnya. Menurut saya itu kita pegang tuh sebagai privat. Nah, saya melihat ada kekeliruan ketika menyeberangkan apa-apa yang ada dalam agama ke ruang publik. Nah, di situ yang saya kemudian dalam perenungan yang cukup panjang, di sini ada masalah. Ini kekeliruannya gitu loh. Jadi yang saya melihatnya itu dalam perjalanan, kekeliruan-kekeliruan ini yang mesti nanti dikoreksi supaya hilanglah ketegangan dari orang-orang yang menganggap bahwa ini masih ada diskriminasi, ini masih ada dikotomi dan sebagainya. Menurut saya itu harus kita nanti hadapi, bisa kita selesaikan. Supaya semua orang tenang gitu, bahwa dalam ranah publik, wilayah warga negara tidak ada diskriminasi. Tetapi jangan kita melarang orang membuat diskriminasi pada ruang publik, pada ruang privatnya. Bahwa orang beragama mengatakan, saya nanti kalau saya meninggal saya akan masuk surga.
Dia bilang orang lain karena nggak seagama dengan saya, dia akan masuk neraka. Itu biarkan dia itu di ruang privatnya. Iya. Karena kalau itu tidak ada, ya terus apa gunanya gitu loh. Nah, hal-hal seperti inilah yang mestinya harus kita cerahkan supaya orang itu nggak usah benturan di situ. Itu Berarti masing-masing aja gitu. kalau diringkas gitu, mungkin posisi yang ideal bagi Bang Fahri itu di sini sekularismenya pasif gitu ya. Kayak ya dibiarkan. Iya, ada. Bukan yang kayak ngatur orang nggak boleh ini nggak boleh itu gitu di publik gitu. Itu dinamis saja. Tapi tadi juga harus ditentukan gitu ya Bang. Maksudnya domain mana, apa skop mana yang bisa memang harus nggak boleh ada di ruang publik sebenarnya gitu ya. Ya pada ujungnya kita memang memerlukan kehadiran dari pikiran-pikiran yang mendamaikan. Gitu. Karena kadang-kadang apalagi sekarang di zaman sosial media itu, khotbah di dalam ruang agama itu disiarkan secara langsung. Ada orang-orang yang nggak bisa milih-milih gitu. Sehingga kedengaran sama orang lain di luar lintas agama itu menjadi sumber ketegangan. Gitu. Betul. Seolah-olah kita ini nggak mau hidup bersama dalam negara ini gitu. Padahal tidak ada yang kita syukuri ya sebagai umat, sebagai bangsa bahwa sekarang kita hidup bersama. Kalau kita melihat negara-negara yang hancur karena rakyatnya nggak mau berdamai, dipimpin oleh orang-orang yang nggak mau berdamai. Nah, saya kira itu aja yang menurut saya perlu lama-lama kita perkuat gitu ya, sehingga suatu hari nanti di antara seluruh rakyat Indonesia itu saling pengertiannya itu sudah kuat sekali. Dan dengan saling pengertian itu kita akan mencoba mengambil alih atau mengambil peran-peran sejarah yang lebih besar gitu. Nah, saya terus terang karena saya kan pendukung Pak Prabowo kan ya. Saya percaya era itu akan dimulai. Rekonsiliasi akan semakin kuat. Dan saya berharap ketegangan-ketegangan yang tidak perlu antara agama, suku, dan sebagainya itu kita akan akhiri dan ayo kita maju untuk menjadi lumbung pangan dunia, lumbung energi dunia, membantu negara-negara yang lagi susah. Ya, orang-orang yang lebih hidupnya lebih sengsara dari kita itu banyak sekali dan itu peran dari bangsa Indonesia sejak awal. Karena negara ini memang didirikan dengan mandat untuk ikut memperbaiki dunia ini gitu, bukan cuma untuk diri sendiri. Dari awal itu kita berdirinya dalam rangka ikut serta dalam perdamaian dunia. Saya kira itu hal-hal yang menurut saya harus segera kita selesaikan, kita tertibkan. Jadi yang kencang-kencang, yang tegang-tegang, yang nalarnya kurang gitu ya, coba introspeksi lah supaya jangan buat masalah lagi gitu loh, ya kan? Karena keakraban itu menyenangkan gitu, dan itu yang menurut saya yang lebih penting daripada kadang-kadang aturan, kadang-kadang itu keakraban jauh lebih baik gitu. Iya, maksudnya dibanding cara-cara formal ya dengan secara regulasi, dengan secara kebijakan, sebenarnya yang paling penting ya secara informalnya dulu nih, bahwa kita secara kultural memang ada keakraban, memang kita sudah menerima satu sama lain. Tapi Bang Fahri ini menarik sih ketika Bang Fahri bicara soal rekonsiliasi dan kedamaian ini. Tapi tadi kan kita berangkat dari Bang Fahri justru mementingkan banget adanya oposisi kan. Maksudnya suara oposisi harus ada gitu, bahwa perbedaan pendapat tuh harus ada. Nah, bagaimana Bang Fahri mensinergikan ini ya dua hal ini gitu, bahwa kita dalam damai tapi oposisi itu di ruang negara. Oposisi itu di ruang publik. Sebab kita mengelola ruang publik itu memang harus pakai rasionalitas. Kalau tadi kita bicara di ruang agama ini, di sini ada banyak hal yang tidak rasional dan tidak mungkin dirasionalisir karena irasionalitas itu adalah bagian dari agama itu sendiri. Gitu. Tapi kalau di ruang publik ya kita harus accountable, ya kan? Harus kalkulasinya tuh exact, maka auditor harus hidup. Lembaga-lembaga check and balances harus hidup. Tidak bisa karena ini tradisi manusia. Apalagi problem dari manusia dengan kekuasaan itu kan memang dalam semua peradaban gak pernah bisa berdamai. Anda begitu pegang kekuasaan, begitu pegang uang itu kan mental Anda geger gitu. Ya kan?
Dan itu siapapun itu, mau anak kecil, mau orang tua, itu kalau pegang uang, pegang kekuasaan, mentalnya geger gitu, goyah dia gitu. Nah, kegoyangan mental inilah yang kita harus pelihara dengan rasionalitas, dan rasionalitas itu kita berikan kepada lembaga-lembaga penyeimbang, gitu. Baik yang formal dalam cabang kekuasaan yang kita bentuk sendiri oleh rakyat melalui pemilihan umum, yaitu DPR dan DPRD, maupun yang informal kayak podcast-podcast seperti ini, itu adalah sebagiannya itu ruang publik. Memang Anda bisa transfer podcast ini nanti jadi ruang agama gitu, seperti Anda nanya saya tentang pengalaman keagamaan, it's okay gitu, karena itu kan hak privat kita kan. Tapi kalau Anda gunakan ini sebagai warga negara untuk mengkritik lembaga negara, untuk memberikan pandangan lain dari apa yang itu juga penting gitu loh. Jadi saya kira inilah hal-hal yang sebenarnya harus secara jernih kita bisa pisahkan. Karena kalau enggak, pencampuran ini awal dari kekacauan dalam bernegara. Nah ini Bang, maksud aku tadi oposisi di ruang politik ini kalau sekarang ya, kita lihat kayaknya sulit melihat perdebatan itu sekedar bicara soal kebijakan, tapi biasanya tuh langsung masuk sampai ke personal juga gitu, maksudnya sampai ke personal dan moral ya. Orang-orang yang bertentangan itu tuh menjalani itu seperti tidak seharusnya. Jadinya gitu. Seperti kepercayaan juga jadinya gitu. Seperti fans club. Mungkin Bang Fahri juga mengalami ya ketika dalam pemilu kemarin, kayak bagaimana serangan yang muncul, mungkin jadinya gimana ya, kita mau hidup dalam perdamaian yang tadi Bang Fahri bilang, kayaknya susah kalau kita nggak mengadres. Bagaimana Bang Fahri melihat perdebatan dan suara-suara yang dissenting di dalam iklim politik hari ini gitu? Saya kira menurut saya di antara sumber kerusakan yang paling fatal ya di negara kita itu adalah kerusakan partai politik. Karena partai politik itu berhenti sebagai lembaga intelektual gitu. Ini salah satu kesalahan yang paling fatal, dan kadang-kadang kita kurang mengadres ini karena kita masih mau mengentertain partai politik, padahal pembusukannya itu sudah dahsyat sebenarnya. Ya, partai politik itu kan mewakili gagasan sebenarnya. Dalam sejarah berdirinya partai politik itu kan dia lahir karena ada gagasan yang diperjuangkan, dan para pendiri partai politik itu adalah para pemikir, para filosof gitu. Dalam sejarah umat manusia. Kalau di Indonesia itu juga kan pemikir-pemikir. Syahrir mendirikan PSI, ya, Natsir mendirikan Masyumi, Soekarno membuat PNI, ya, Bung Hatta nanti kemudian mendirikan Partai Demokrasi Islam dan seterusnya. Ini semua raksasa-raksasa pemikir Indonesia, ya. Ada Tan Malaka yang bergabung dengan Komintern dan seterusnya itu. Jadi ini adalah raksasa pemikiran. Nah, sekarang ini kayaknya partai politik itu ambruk karena tradisi berpikirnya mulai hilang. Benar, gitu. Sepakat. Saya kira ini mungkin ya, kalau kita nanti misalnya ya, saya kan suka kritik kadang-kadang teman-teman yang terlalu mengadres kritiknya itu kepada orang gitu. Sementara saya selalu mencoba kritik itu kepada sistem. Di antara yang harus kita kejar sekarang itu adalah partai politik. Waduh, ini kerusakannya itu agak dahsyat loh, partai politik itu. Nah, tapi ya tadi itu, bahwa partai politik kemudian punya mekanisme untuk mengambil pengaruh dari rakyat dan kemudian mereka sudah dipilih rakyat, itu soal lain gitu ya. Sehingga banyak partai yang mengatakan, kamu apa sih, kami kan dipilih rakyat, kan bisa begitu. Betul. Tapi coba kita agak refleksi sedikit sebenarnya. Apakah fungsi partai politik sebagai lembaga ilmu pengetahuan, pemikiran itu masih ada atau tidak? Atau sekedar alat transaksi kekuasaan dan uang gitu. Yang sekarang makin begitu karena pemilu kita semakin dilakoni oleh logistik. Bukan transaksi pemikiran tapi transaksi logistik. Atau transaksi kebijakan gitu ya. Iya, nggak ada lagi itu kan. Debat-debat yang teoritis, yang saintifik tentang kebijakan itu hilang, ya. Sisanya cuma di pilpres saja, itu pun terbatas sekali gitu. Makanya saya sangat berharap karena ya mudah-mudahan presiden yang akan datang ini juga bisa membantu melihat ini gitu, sehingga teman-teman partai politik, ayolah kita mulai membaca bagaimana caranya kita mulai. Ya dimulai dari memperbaiki partai politik. Sistem pemilu tuh sebenarnya ngaruh nggak sih Bang ke pembusukan partai politik? Itu yang ini? kedua. Gitu ya.
gimana tuh Bang? Jadi Ya. dengan sistem pemilu yang sekarang, Bang Fahri ngeliat masalah yang paling maksudnya ini nih sumber kankernya nih yang bikin partai politik makin busuk gitu kan. Kalau kita ngeliat kan kayaknya nggak terjadi perubahan balik arah ya, maksudnya dari pattern yang sudah berjalan selama ini yang membuat tadi Jadi partai pertama politik kan tidak begini, berfungsi dengan partai benar. politik itu adalah lembaga pemikiran, lembaga intelektual yang kemudian menghadirkan jubir-jubirnya Iya. untuk berjanji kepada rakyat bahwa kalau kami berkuasa ini yang akan kita lakukan. Jadi itu nature-nya partai politik. Sehingga pertanyaan berikutnya adalah, jadi apa yang dijual oleh partai politik dalam pemilu? Yang dijual oleh partai politik dalam pemilu adalah dua ini paling tidak. Satu, gagasan dia tentang bagaimana memperbaiki keadaan. Yang kedua adalah orang-orang yang akan memimpin dalam perbaikan itu. Sehingga pemilu itu yang harus disiapkan pertarungan apa? Pertarungan dua ini. Iya. Pertama adalah pertarungan gagasan, maka pemilu harus menyelenggarakan pertarungan gagasan. Betul. Ini yang tidak ada kan. Betul. Begitu Saya kan caleg dari datang awal ngomong ditanyain sama minyak KPU, goreng. ngomong sama KPU, KPU kalian berpikir dong, kalian ini mau menyelenggarakan pertarungan antara apa dengan apa? Iya. Ternyata pertarungan antara jumlah spanduk dengan jumlah baju kaos, dengan jumlah Siraman peci, gitu. Siraman dengan jumlah amplop dan seterusnya. Kan begitu, ini kan Iya. yang tidak mereka fasilitasi dari awal begitu. Nah yang kedua itu akhirnya orang-orang yang bertarung pun itu tidak mewakili gagasan, tapi mewakili yang lain, kekuasaan dan uang, ya logistik. Sehingga yang menang nanti pasti bukan gagasan dan orang-orang yang mewakili gagasan, tapi yang menang adalah yang mewakili uang dan kekuasaan. Sekarang kita bisa absen ya di DPR dan mana-mana. Mana di antara kamu ini yang mewakili gagasan? Itu ada nanti kira-kira dari 580 anggota DPR maksimal 50 orang. Gitu, dalam Jadi pemahaman nggak nyampe saya. 10%. Nggak sampai gitu. Jadi cuman segitu nanti. Lihat aja nanti yang muncul di TV dan Anda bayangkan ini pemilu ini menumbangkan banyak pemikir-pemikir loh. Ya, aktivis-aktivis dan sebagainya itu diganti oleh fame, oleh popularitas ya, dan logistik ya. Terutama logistik gitu. Mengerikan tuh di daerah-daerah itu hampir 100% tuh logistik yang menang gitu. Betul. Trennya tuh uang ongkos politik ini naik berarti Bang ya? Ya, Jadi dari pemilu kemarin nih legislatifnya juga. Jadi begitu pemilu tidak menyelenggarakan gagasan itu dan memfasilitasi pertarungan ide, maka otomatis dia pindah ke uang. Kompetisinya akan di situ. Kompetisinya akan mengarah kepada logistik begitu. Dan itu yang terjadi sekarang ini gitu loh. Ya. Sehingga kalau orang tanya hasilnya apa ya, itu orang yang mewakili uang dan kekuasaan. Kalau kita bicara secara konkret langsung ke fitur dari pemilu ya Bang ya. Misalnya kayak parliamentary threshold, kemudian proporsional terbuka gitu. Bang Fahri melihat ini dua hal ini, misalnya ini apakah parliamentary threshold harus dihapus, diturunin, dinaikin, atau proporsional terbukanya juga harus diubah? Gimana Bang? Yang kira-kira menurut Bang Fahri bisa menarik balik kita dari pembusukan partai politik ini? Maka nanti kan begini, turun ke metode ya. Metode dulu baru kita bicara metode. Iya. Kalau yang diadu adalah gagasan, maka yang kita fasilitasi gagasan. Kalau yang difasilitasi oleh gagasan, dalam demokrasi, gagasan itu diwakili oleh partai atau orang. Gitu Itu pertanyaannya ya. Ya kan pertanyaan gitu. Oke lah kalau kita mau milih misalnya, kalau dipilih partai namanya proporsional tertutup. Tapi tolong dong tunjuk juru bicaranya yang benar. Yang berdebat. Sehingga pemilihan partai itu berbasis kepada jubir yang kuat. Kalau sekarang Makanya kita nggak memilih partai bahkan ya. demokrasi harusnya kan milih orang kan. Mandatnya kan begini, kan teorinya sederhana itu. Demokrasi itu intinya orang, otoritarianisme intinya institusi, ya kan? Jadi kalau kita berbicara demokrasi sebenarnya kita pilih orang dan orang ini bergagasan dia. Maka pemilu memfasilitasi pertarungan gagasan pada semua tingkatan, orang-orang ini akan bertarung gagasannya gitu loh. Nah, itu satu dulu ya. Kemudian yang kedua, azasnya adalah perwakilan. Kenapa mesti dibatasi? Kalau orang itu dimenangkan oleh rakyat pada daerah itu, kirimlah dia di daerah itu. Itu yang saya bilang kan,
threshold itu jeleknya adalah karena dia mengamputasi kenyataan bahwa di daerah itu sebenarnya rakyat punya pilihan gitu. Benar. Tapi ketika dihitung nasional, Nah, nggak bisa akhirnya masuk. hilang gitu. Padahal itu kan harusnya dihargai itu. Iya betul. Padahal nanti kan itu yang saya bilang, kadang-kadang partai politik nggak paham. Wah nanti pengambilan keputusannya rumit. Enggak. Pengambilan keputusan itu cuma 3, setuju, tidak setuju, abstain. Itu terdengar Selesai. kayak argumen orang malas nggak sih? Nanti tapi rumit kan itu cuman kita malas betul. menyederhanakan itu doang. Iya. Iya, ini bilang rumit tuh maksudnya takutnya Iya, betul. yang abstain jadi masing-masing terlalu berbeda-beda gitu. Padahal sebenarnya ya udah tiga, tetap aja pilihannya tetap Sesimpel 3 itu. gitu ya. Tiga. Makanya yang bilang ribet tuh kayak orang males aja gitu. Apanya yang ribet gitu. Tapi kalau konsolidasi kader di level partai misalnya dalam bentuk proporsional tertutup gitu, Bang Fahri nanti gimana? Kalau threshold kan tadi parliamentary threshold kan dikatakan dibutuhkan untuk konsolidasi di dalam ketika sudah terpilih, Iya, jadi di orang parlemen. nggak terlalu banyak kan campuran partainya kan, katanya supaya tidak ribet tadi keputusannya. Padahal sebenarnya keputusan ujungnya hanya 3 itu dan sebenarnya tidak ada yang ribet. Makanya saya termasuk yang mengusulkan agar partai dibiayai oleh pemerintah untuk melakukan kaderisasi. Ya. Iya. Kan begini ya, kita bicara konstitusi mengamanatkan 20% dari APBN kita itu untuk kegiatan pendidikan. Sederhana kan itu. Anggap saja kaderisasi partai politik adalah pendidikan, sehingga dana itu pun bisa dialihkan kepada partai politik. Benar gak dia punya ide partai politik itu? Punya teori gak? Kenapa sih partai ini mesti banyak? Kan biarin aja dong, jangan-jangan sebenarnya nggak ada idenya. Ini karena ada seorang pengusaha yang punya banyak uang, lalu semua pegawai-pegawainya dijadikan caleg. Jangan-jangan itu doang ini gitu loh. Nah kalau kita memfasilitasi gagasan, kita bilang kamu training gagasan. Apa gagasanmu? Tulis buku. Bukumu itu kita tunggu nanti untuk diperdebatkan. Nama bukumu itu aliran apa di situ? Sosialisme kah? Komunisme kah, demokrasi kah, liberalisme kah, kita pengen tahu gitu loh. Soal partai dibiayai negara ini Bang, kan aku juga sebenarnya termasuk yang cenderung pengen mendukung ide itu. Tapi kan kemudian yang dipertanyakan publik kan kayak, enggak bentar dulu. Ini institusi yang sangat korup gitu ya. Kita bisa bilang gitu ya. Ini institusi yang sangat korup dan sudah berkali-kali berarti mengkhianati gitu ya. Apa anggaran yang sudah disediakan segala macam. Ini kita mau tambah lagi, justru kita mau kasih anggaran untuk bayarin mereka. Nah pertanyaannya kan mekanisme inovasi kebijakan atau peraturan atau apa yang bisa dilakukan untuk membuat bahwa dengan dibiayain ini justru partai akan menjadi less korup, partai akan menjadi berfungsi dengan baik gitu. Akan menjadi partai Karena sebagaimana mestinya. negara harus mengintervensi kecenderungan partai politik menjadi lembaga kekuasaan dan lembaga transaksi, ya, terutama transaksi kewenangan dengan keuangan ya. Dia harus dipaksa menjadi lembaga intelektual. Jadi negara harus kasih mereka uang untuk nulis buku. Apakah partai itu punya gagasan gitu, dan gagasan itu namanya apa gitu. Ya dalam bernegara, dalam apa dan seterusnya lah ya, dikasih uang itu untuk itu gitu. Yang kedua, setelah buku-bukunya diterbitkan dan ditulis lalu jadi manifesto dan gagasan, apakah mereka bisa mengajarkan itu kepada kader mereka? Dan itu dikasih uang lagi untuk kaderisasi gitu. Dan itu yang saya dari dulu bilang, partai politik itu abai mengatur dan mengelola dirinya, sehingga kadang-kadang partai politik itu menerima dia tidak dihargai. Bahwa dia itu kaderisasi itu jadi nggak ada gunanya gitu. Coba lihat kontestasi pilkada atau pilpres. Kan bisa dibilang tidak menurut abjad kaderisasi kan. Betul. Bahkan ada partai yang ngambil calon-calonnya itu dari pasar, dari yang punya uang dan dari yang punya popularitas. Itu kan karena partai politik tidak menghargai proses kaderisasi. Nah, sekarang harusnya partai politik harus mengatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus terdaftar partai politik. Karena kalau siapa yang ingin menjadi pejabat publik nantinya, dia harus pernah terdaftar sebagai partai politik. Itu kan sistem party ID seperti di Amerika Serikat, itu register. Anda register baru nanti, kecuali kalau Anda mengatakan seumur hidup saya tidak akan pernah mau menjadi pejabat publik, karena itu saya nggak usah register karena saya nggak berharap. Itu oke gitu, tapi jangan kemudian pada musim pilkada, pada musim pilpres, pada musim pileg,
semua kadernya itu ternyata berasal dari yang tidak dikader gitu. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya intervensi pemerintahan dan negara diperlukan karena inilah kaderisasi nasional yang efektif. Benar. Kalau tidak ya sudahlah, terus apa gunanya partai politik gitu loh. Betul. Kalau main comot-comot nggak ada insentif buat kader gitu. Jadi dan negara harus melarang partai politik itu menjadi event organizer. Benar. Jangan dong kan. Terus apa gunanya kita ini kadang-kadang serius nggak sih berpartai itu artinya apa gitu? Partai itu kan lahir sebagai medium bagi agregasi gagasan masyarakat untuk ditrainingkan di struktur partai secara berjenjang untuk suatu hari gagasan ini diintroduksi kepada negara untuk menjadi alternatif pilihan rakyat gitu loh. Kalau nggak begitu terus ini nanti bikin partai kayak bikin bisnis aja gitu. Kayak IO aja. Untung rugi. Ya tapi balik lagi jadi tetap belum terjawab tantangan-tantangan yang selama ini ada Bang. Karena aturan itu kan kemudian dibikin oleh parlemen juga. Dibikin oleh partai yang tidak tahu cara menghargai diri. Iya makanya jadi kita memang putar di situ kan Bang maksudnya dari dulu. Di Jakarta itu mohon maaf ini saya ngomong soal PKS ya. PKS selalu menang di Jakarta. Tapi kan nggak pernah jadi gubernur. Iya. Kenapa? Kenapa Anda nggak bikin aturan bahwa karena Anda menang di Jakarta, kader Anda lah yang jadi gubernur? Kenapa akhirnya gubernur itu ngambil dari pasar, dicomot dari tempat lain? Kan ini bisa dibikin aturannya. Bikin aturan bahwa itu ada dalam sistem kaderisasi sehingga nanti yang disajikan ke ruang publik itu adalah sesuatu yang sudah berjenjang. Iya. Sehingga kaderisasi nasionalnya berjalan. Yang memimpin itu yang memang gagasannya itu tumbuh dari kultur partai politik. Ya. Mereka nggak atur. Akhirnya mereka terima aja keadaan. Oh kita menang di DKI terus-menerus. Tapi kadernya nggak pernah jadi. Ya. Kan mesti dijawab dong pertanyaan ini. Benar. Gitu. Cuman mereka nggak mau jawab. Karena nggak tahu caranya juga. Apakah itu yang membuat Bang Fahri keluar? Enggak, itu salah satu ya. Tapi kan begini ya, ini kan harus ada keberanian untuk memanggil partai-partai. Ya. Kita samakan dulu partai itu apa sebenarnya gitu. Gitu loh. Karena itu nggak clear tuh sekarang tuh partai itu sebenarnya apa sih? Ini alat perjuangan pengusaha ya kan, atau satu keluarga atau apa gitu nggak Startup. Nah kayak gitu-gitu. Bang Fahri tapi setuju nggak ketika ada yang bilang ketika kalau dalam kondisi sekarang dengan aturan main sekarang dengan lapangan permainan sekarang kalau kita mau bermain dengan intelektual dengan gagasan dengan bagus itu memang nggak efektif ya. Nggak efektif. Nggak bisa ya. Memang nggak bisa. Lapangannya memang tidak. Memang bisa tidak disiapkan untuk strategi itu. Ya. Tidak kan disiapkan. Semakin banyak yang membicarakan, semakin lazim pembicaraan ini tuh akan ada jadi tekanan juga gitu untuk partai politik. Jadi makanya nanti salah satu usul saya di pemerintah yang akan datang adalah kita harus konsolidasi kembali gagasan-gagasan demokrasi ini sehingga berwujud dalam bentuknya konsolidasi partai politik dan juga konsolidasi sistem pemilu. Kita ngongkosin pemilu ini 105 triliun ya per tahun ya. Untuk pertarungan yang nggak jelas gitu. Sehingga ini karena sebenarnya ujungnya dipertaruhkan kan habis duit lagi kan. Jadi kan. Double sebenarnya. Jadi ini kan kayak orang bikin tawuran aja gitu. Jadi nggak ada nggak ada mekanismenya gitu. Bahkan lebih bagus pertandingan-pertandingan yang sekarang lagi banyak di YouTube itu, pertandingan tenis, pertandingan kayak itu lebih rapi kayaknya organisasi. Nah itu mesti dipikirkan. Itu mesti dipikirkan kembali karena kan ada pertanyaan. Ada seorang ahli nih bagus kita baca nanti si Robert Renberg namanya, orang Belgia menulis buku tentang against election. Jadi menurut dia itu pemilu itu sekarang itu gagasan yang sudah usang karena sosial media dan sebagainya itu. Kita mesti mencari cara lain untuk memilih pemimpin itu yang lebih mengakar tapi lebih efektif dan lebih murah gitu. Sehingga dia mengusulkan ada banyak metode termasuk mengundi dan sebagainya itu. Jadi gagasan-gagasan itu. Kadang-kadang ini harus diterima gagasan ini dari fakta bahwa kita sendiri bingung gitu. Yang kita selenggarakan ini apa? Kayak di Amerika Serikat sekarang itu kan mengerikan ya. Orang terpaksa kemarin mengadu antara orang gila sama orang bingung gitu.
Sekarang orang bingungnya udah mundur tuh kan. Linglung. Kita nggak nyebut nama ya, tapi kan kira-kira begitu. Kategorinya sayuran beliau itu. Itu luar biasa loh. Sementara ada negara yang nggak ada pemilunya, artinya ongkos pemilunya 0. Negaranya maju, tumbuh, ya kan, dan berkembang juga begitu. Ya kita bisa bilang itu negara otoriter, ya. Tapi kan pertanyaan terpentingnya adalah apa iya kita memfasilitasi tawuran dengan ongkos sekian mahalnya itu untuk menciptakan elit yang terbelah dan masyarakat yang tidak produktif, gitu loh. Mesti difikirkan ulang lah. Ya, harus ada yang berpikir ulang. Bukan berarti anti-election atau bukan anti-election, tapi kan kita mesti berpikir apa benar cara kita seperti ini. Udahlah, ini kacau lah ini. Kasihan nih caleg-caleg ini ngabisin duit dan sebagainya itu for nothing gitu. Harus kita kasih KPI nih pemilunya ini. Hasilnya begitu. Kacau banget. Nah, sayangnya kita punya KPU yang tidak boleh memikirkan itu. Dan kemudian trust publik yang juga sudah sangat rendah. Saya kira membiarkan sesuatu diubah dan dikulik-kulik lagi. Iya. Tapi menarik sih Chan apa yang dilakukan Bang Fahri dan apa Ustadz Anies Mata ya bikin partai baru gitu. Usaha ini. Kalau di Gelora sendiri Bang Fahri apa yang maksudnya Bang Fahri bisa bilang ini mungkin salah satu fitur partai yang merupakan inovasi gitu. Yang ini nggak ada paling inovasi yang coba ditawarkan di PKS. Paling tidak kita udah jadi partai politik. Ada anggota dewannya sekitar 75 orang di seluruh Indonesia, ada strukturnya ya, ada gagasannya, dan paling tidak kalau kita diajak berunding layaklah. Apa Bang yang dulu inovasi Bang Fahri coba munculkan di PKS tapi baru bisa kesampaian sekarang di Gelora? Ya kalau perbedaan eksperimen kan problem dari PKS itu kan karena dia itu kan sebenarnya itu ruang kelas ya. Betul. Pesantren. Dia bukan partai politik sebenarnya. Dia itu adalah ruang kelas yang mencari mandat rakyat, sehingga tidak akan berkembang dan karena sistemnya tertutup. Betul. Di PKS itu ada orang kuat, sangat kuat, tapi nggak pernah dipilih rakyat. Itu mirip dengan di PDIP juga, itu bentuk ekstrim lainnya gitu. Nah, sementara dalam tradisi demokrasi itu orang kuat tuh mesti karena mandat rakyat. Tidak boleh orang kuat tuh karena proses internal yang bisa jadi itu dikendalikan oleh proses mafia dan lain-lain, kita nggak tahu ya. Betul. Sangat Pokoknya banyak jangan ada yang tidak nampak, jangan ada yang tidak transparan. Nah, kita sekarang itu lebih terbuka, ketahuan, transparan dan sebagainya. Dan kita ingin mengintroduksi gagasan-gagasan itu terbuka. Gitu. Nah, kita mau membela pikiran itu dan ayo kita kontestasikan. Nah, maksud saya ke depan itu kalau teman-teman di sosial media, di podcast, di masyarakat sipil itu bisa nggak ini mulai kita jadwalkan di kurikulumkan gitu satu perdebatan di kalangan kita. Ayo kita mulai dari pertama, partai politik itu apa gitu. Nah, kita ngomong dulu lah, jangan-jangan kita ini udah salah paham. Betul. Jadi dianggap partai politiknya armada dagang dari konglomerat tertentu. Itu ada juga mungkin yang kayak begitu. Itu mulai harus kita perbaiki. Betul. Itu armada dagang. VOC. Oke, Fahri Hamzah, terima kasih banyak sudah berkenan mampir ke channel kita yang masih kecil-kecilan ini. Senang banget ya, senang banget. Iya, senang banget di tengah kesibukannya. Pasti kapan-kapan mungkin kita undang lagi sih untuk topik-topik yang lainnya. Mungkin tapi kita hadapkan dengan narsum lain, jadi mungkin mulai nih kita mulai perdebatkan nih ide-ide. Atau mungkin ini ya ngomongin rencana supaya suara lebih tinggi. Gitu. Iya. Karena partaiku juga kalah Bang. Aku tuh anggota partai buruh, kalah juga kan. Gitu. Sama-sama gurem kita. Sabar. Terima kasih sekali lagi Bang Fahri. Thank you semua juga yang udah nonton podcast kita kali ini. Jangan lupa di like dan share, subscribe juga channelnya. Sampai ketemu di Malaka Podcast berikutnya. Bye.